Sunat ini kan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Arab. Sunat ini kan untuk keturunan, budaknya Abraham, keturunannya Abraham secara langsung. Orang yang tinggal di dalam rumahnya Abraham haruslah berkitan. Lah tiba-tiba di abad ke-7 memerintahkan sunat tanpa asbab, tanpa latar belakang yang jelas, tiba-tiba dia bersunat. Jadi sunat ini perjanjian antara Allah dengan Abraham, bukan perjanjian antara Allah dengan bangsa Arab. Jadi kenapa Paulus tidak membatalkan sunat atau Paulus tidak melarang sunat? Paulus bilang, lah kau bukan orang Yahudi, kenapa kau harus bersunat? Kau bukan budaknya Abraham yang dibeli atau tinggal di dalam rumahnya Abraham, lalu kau harus disunat. Jadi Paulus memahami dengan baik. Orang dia murid langsung dari seorang rabi terkenal, Rabi Gamaliel kok. Dia paham hukum Taurat dengan baik. Jadi ini bagaimana kalian nanyakan kepada orang Kristen yang memahami. Jangan kau tanyakan kepada si Juma yang tidak pernah belajar sekolah Alkitab. Ya, hanya seorang security, tamatan apanya, latar belakang kurikulum vitae-nya. Kau tanyakan Bible ke orang yang kurikulum vitae-nya security. Ya nggak nyambung penjelasannya. Gitu bang. Kalau yang saya pahami dulu kan, dia karena dia pembenci Kristus segala macam kan, dia membantai orang-orang yang pengikut Kristus. Lalu dia perjalanan kan, jadi seolah-olah kan dia yang merubah, jadi seolah-olah aku udah dapat iman nih, aku udah dapat Yesus nih bosnya, Yesus memerintahkan yang lain daripada yang diperintahkan Taurat dan Zabur nih, kayak gitu ya. Kan kayak gitu yang dipahami bang dari versi cerita yang maksudnya yang siapa yang ceritakan? Dari YouTube ya, dari YouTube itu kan banyak itu beberapa. Jadi Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus adalah Mesias, bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat, bahwa Yesus Kristus itu adalah yang menolong kita dari melepaskan kita dari belenggu dosa. Paulus memberitakan Injil, artinya Paulus memberitakan kabar baik. Kabar baik itu siapa? Yesus Kristus yang sudah melepaskan manusia, menanggung kutuk yang tadi saya jelaskan tadi itu, yang harusnya manusia terkutuk karena pelanggaran, karena ketidaktaatan, ya, Yesus Kristus datang menggenapi dan membatalkan kutuk itu. Jadi itulah yang diberitakan oleh Paulus di dalam surat Galatia. Berarti dia bukan merubah yang sudah Dia ada. tidak gitu, merubah. bukan membatalkan perjanjian lama gitu, bukan gitu. Dia tidak membatalkan. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa pelanggaran itu, pelanggaran manusia yang tidak taat akan hukum Allah, itu dikatakan terkutuk. Nah, Yesus Kristus datang menggenapi, ya, menggenapi segala sesuatu sehingga pelanggaran dan ketidaktaatan manusia atas hukum itu dibatalkan oleh karena kasih Allah begitu besar. Itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bukan Paulus membatalkan hukum Taurat dan seolah-olah kontradiksi antara pernyataan Rasul Paulus dan pernyataan Yesus Kristus. Ya. Jadi ini pemahaman teologi atas janji keselamatan Allah sebenarnya.